Shalom saudara-saudara, hari ini kita berselancar dalam kebenaran dalam seri kitab Wahyu yang sekarang telah sampai Wahyu pasal 16 ayat 8 sampai ayat yang ke-12. Saya bacakan firman Tuhannya bagi saudara dan saya berikan judul ketujuh malapetaka, yaitu cawan keempat sampai dengan cawan keenam. Dan malaikat yang keempat menumpahkan cawan ke atas matahari, dan kepadanya diberi kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api. Dan manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat, dan mereka menghujat nama Allah yang berkuasa atas malapetaka-malapetaka itu, dan mereka tidak bertobat untuk memuliakan Dia. Dan malaikat yang kelima menumpahkan cawannya ke atas takhta binatang itu, dan kerajaannya menjadi gelap, dan mereka menggigit lidah mereka karena kesakitan, dan mereka menghujat Allah yang di sorga karena kesakitan dan karena bisul mereka, tetapi mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka. Dan malaikat yang keenam menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat. Lalu keringlah airnya supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Nah, saudara-saudara, kita melanjutkan seri tentang cawan murka Allah ini, ketujuh cawan murka Allah, yaitu dari Wahyu pasal 16 ayat 1 sampai 7, dan sekarang kita sampai di ayat yang ke-8 dan ayat sampai ayat yang ke-12. Saya bacakan bagi saudara ayat yang ke-8. Dan malaikat yang keempat menumpahkan cawannya ke atas matahari, dan kepadanya diberi kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api. Dan manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat, dan mereka menghujat nama Allah yang berkuasa atas malapetaka-malapetaka itu, dan mereka tidak bertobat untuk memuliakan Allah. Jadi pada sangkakala keempat ketika ditiup, saudara, di Wahyu pasal 8, dikatakan sepertiga dari matahari, bulan, dan bintang terpukul menjadi gelap. Ya, itu di Wahyu pasal 8 ayat 12. Nah, saudara, pengertiannya adalah begini. Artinya cahaya itu juga menurun sepertiga, karena sepertiga dari matahari, jadi cahaya matahari pun sepertiganya juga terpukul, saudara ya, sehingga menjadi gelap. Demikian bulan, juga demikian bintang-bintang, sehingga di bumi yang tadinya penuh cahaya matahari itu jadi tinggal 2/3, karena sepertiganya telah menjadi gelap. Begitu saudara ya pengertiannya. Nah, tapi di sini saudara, penghakiman di pasal ini, maksudnya di pasal Wahyu 16 ayat 8 sampai 12 ini ya, khususnya ayat 8 dan 9 ini yang saya bacakan. Nah, di sini penghakiman cawan keempat itu tampaknya membuat matahari lebih hebat, dan intensitas matahari meningkat luar biasa, sehingga terjadi panas yang seperti nyala api yang luar biasa begitu ya. Nah, karena itu olehnya orang-orang yang terkena hangus, saudara, ya, bukan hanya kepanasan, dan mengalami sesuatu seperti terbakar oleh sinar matahari yang menyakitkan. Saudara, kalau saudara yang terbiasa tinggal di Afrika atau di negara-negara gurun, saudara, berasa loh saudara, untuk kita orang-orang yang di ekuator saja ya, di tengah antara utara atau udara dingin dengan udara panas, saudara, itu saudara kita yang di middle-nya ya, kita rata-rata kan 30 derajat ya saudara, itu masuk ke gurun yang ada di Arab atau yang di Afrika sono, itu kurang lebih 50-60 derajat, saudara. Panas untuk kita, saudara, nggak kuat, saudara. Apalagi orang yang dari Eropa yang bercuaca dingin, mereka masuk ke cuaca seperti itu bisa pingsan mereka, saudara. Kalau mereka juga nggak beradaptasi dulu, saudara, sekian waktu baru mereka bisa menghadapi cuaca panas yang ada di wilayah di mana mereka mendatangi wilayah Arab. Itu banyak sekali, saudara, gurun-gurunnya yang panas sekali, saudara ya.
Nah itu demikian saudara. Panas untuk kita, panas sekali saudara. Untuk orang Eropa lebih gila lagi panasnya dengan derajat 50-60 itu saudara. Nah inilah yang dialami saudara, mau di wilayah panas maupun yang di wilayah dingin ataupun sedang, panasnya itu dikatakan olehnya orang-orang itu hangus saudara. Atau mengalami sesuatu seperti terbakar oleh sinar matahari yang sangat menyakitkan sekali. Dan ini saudara telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya ya di dalam Yesaya 24 ayat 4 sampai 6. Demikian firman Tuhan, bumi berkabung dan layu, ya dunia merana dan layu, langit dan bumi saudara merana bersama, bumi cemar karena penduduknya, sebab mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan, dan mengingkari perjanjian abadi. Sebab itu sumpah serapah akan memakan bumi, dan penduduknya akan mendapat hukuman. Sebab itu penduduk bumi akan hangus lenyap, dan manusia akan tinggal sedikit. Jadi saudara, orang-orang yang terkena dampak itu saudara tentu saja orang-orang tidak percaya. Ya, ini harus dimengerti dulu nih, bahwa malapetaka ini dialami oleh orang-orang yang tidak percaya, saudara, yang tidak mau merespon kebaikan Tuhan, sekalipun ini di dalam masa aniaya ini, saudara, Tuhan tetap memiliki anugerah atau kasih-Nya untuk kalau mereka bertobat Tuhan terima. Tapi ternyata berdasarkan Wahyu 16 ayat 8 sampai ayat 12 ini, mereka nggak bertobat, saudara. Sekalipun ini mengerikan sekali bencana ini, saudara ya. Dan dikatakan orang yang merespon dengan kegeraman terhadap Allah yang menjalankan otoritasnya. Mereka malah marah, responnya itu marah, geram dengan Tuhan. Untuk mendatangkan malapetaka itu ke atas mereka. Mereka yakin bahwa mereka tidak pantas menerima hukuman itu. Dan dengan demikian mengutuk dan mencerca Allah atas kejadian yang mereka terima, ya, karena Allah menghukum mereka. Komplain penghakiman itu tidak adil dan mempertanyakan karakternya Allah. Nah, Yohanes saudara baru saja di dalam ayat ini menekankan keadilan hukuman-hukuman itu, dan demikian respon mereka itu tidak rasional saudara, dan salah. Jadi penghakiman dan malapetaka dari Allah itu seharusnya membangkitkan mereka untuk bertobat dan memuliakan Dia. Jadi di dalam penghakimannya, di dalam hukumannya, di dalamnya itu Allah tetap ada anugerah, saudara. Luar biasa. Coba kita manusia, saudara. Kalau kita marah dengan seseorang, kita hukum orang itu kalau perlu sampai musnah, saudara, sampai mati, saudara. Itu kita manusia, saudara. Tidak ada tendensi untuk berbuat baik atau mengasihi, saudara, ya, atau berbelas kasih. Tidak ada kalau manusia lagi marah, saudara. Apalagi kalau membencinya, wah, lebih hilang lagi, kasih sudah nggak ada, saudara. Tetapi ini Tuhan, sekalipun Dia marah atas durhakanya manusia, atas dosanya manusia yang tidak lagi menghargai penciptanya, yang lagi tidak menghormati Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bahkan mereka menyembah berhala-berhala, si ular tua itu, saudara, itu mereka tidak ada rasa bersalah dan mau mendatangi Tuhan dan mengatakan, Tuhan ampuni kami. Tidak ada, saudara. Sebaliknya mereka marah pada apa yang Allah lakukan. Secara ironis menegaskan penghakiman mereka. Mereka tahu keberadaan Allah dan tidak ragu. Kasih dan kuasanya. Tahu, saudara. Kebaikan dan hukumannya. Tahu. Tetapi tetap saja mereka egois. Dan mereka hanya mau mengikuti jalannya sendiri. Jadi jelas, ya saudara, ini penekanannya. Jikalau manusia mau menerima kebenaran yang diberikan Allah kepada manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi Tuhan kasih Yesus sebagai anak domba yang kudus itu, yang menjadi kebenaran bagi saudara dan saya, maka kelak mereka dengan sadar akan melakukan perlawanan terhadap Allah. Jadi anugerah yang Tuhan berikan melalui memberikan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya tidak binasa ini, saudara. Tuhan ini dapat menetapkan, ya,
bahwa kelak orang-orang seperti ini dengan sadar juga akan melakukan perlawanan terhadap Allah. Kebenaran Allah yang dinyatakan itu justru akan mengeraskan hati mereka. Ingat saudara, di dalam kitab Perjanjian Lama, di dalam sebelum kitab Keluaran atau di dalam kitab Keluaran diingatkan bagaimana Raja Firaun yang terus mengeraskan hatinya. Diberikan tulah 1, tulah 2, tulah 3 dan seterusnya. Sehingga akhirnya dikatakan Allah sendiri akhirnya mengeraskan hati Firaun ini. Dan akhirnya mengalami hukuman yang keras dari Allah, saudara. Kita pun, saudara, yang hidup di zaman akhir ini, cobalah bertanya pada diri kita, apakah kita juga bersikap dan bertingkah laku seperti ini, semaunya sendiri. Sekalipun kita tahu akan keberadaannya, dia memperhatikan kita. Kita tahu dunia yang diciptakannya, hukum-hukumnya, dan kita juga mengalami kebaikannya. Ya, dengan kondisi kita yang sekarang ada ini bukan ini anugerah, bisa melihat, saudara bisa menonton ini saja pemberitaan yang saya nyatakan ini, bukankah ini anugerah, saudara? Tetapi apakah kita masih tetap mengikuti jalan kita sendiri? Mari kalau saudara sudah mendengarkan pengajaran ini tentang kebenaran firman dalam Wahyu 16 ayat 8-12 ini, mari bertobat kembali kepadanya. Ia pasti mau menerima saudara kembali. Sekalipun saudara sudah jauh, apalagi yang sudah tidak mau percaya lagi sama dia, yang tadinya sudah mendapatkan anugerah keselamatan dan berbalik dari keselamatan itu, dia tidak lagi percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mendengar perkataan pengajaran ini, saudara mau kembali, percayalah Tuhan akan menerima pengakuanmu. Tuhan, ini aku minta ampun Tuhan atas segala dosa-dosaku selama ini. Aku telah jauh dari Engkau, bahkan aku telah berpaling imanku kepadamu. Tapi hari ini Tuhan, oleh pengajaran yang ada, diajarkan tentang bagaimana kasih-Mu yang begitu luar biasa. Aku mau kembali menyerahkan diriku kepadamu. Aku mau kembali Tuhan menjadi anak-Mu. Katakan demikian. Saya percaya ketika Engkau bilang Tuhan ampuni aku, selesai saudara. Karena Tuhan itu Allah yang baik. 1 Yohanes 1 ayat 9 katakan, jika kamu mengaku dosamu, maka Ia setia dan adil. Ia akan mengampuni segala dosa-dosamu. Itu kata firman Allah. 1 Yohanes 1 ayat 9. Tetapi apakah kita masih tetap mengikuti jalannya kita sendiri? Mari, ya. Sekalipun dosamu merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Itulah kasih Allah. Nah, saudara, di dalam ayat yang 10 sampai dengan ayat 11 saya bacakan, dan malaikat yang kelima menumpahkan cawannya ke atas takhta binatang itu, dan kerajaannya menjadi gelap. Dan mereka menggigit lidah mereka karena kesakitan. Dan mereka menghujat Allah yang di sorga karena kesakitan dan karena bisul mereka. Tetapi mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka. Nah saudara, di dalam cawan kelima ini dituangkan ke atas takhta binatang itu, saudara. Nggak main-main sekarang ya. Di cawan kelima ini malah Allah mencurahkan, saudara, itu di takhtanya binatang itu dan kerajaannya. Ya saudara. Jadi saudara bisa dibandingkan, saudara, di dalam Wahyu pasal 13 ayat 2. Kerajaannya digelapkan. Jadi menggemahkan tulah ke-9 yang menyerang Mesir, saudara, di dalam Keluaran 10 ayat 21. Sangat menarik, saudara, untuk membandingkan cawan kelima dan sangkakala kelima seperti yang kita telah lakukan dengan 4 cawan pertama. Sangkakala kelima ditiup, saudara, kita melihat adanya pintu lubang jurang maut yang terbuka, sehingga keluar asap yang menggelapkan matahari dan angkasa, dan keluar belalang atau roh iblis yang menyiksa manusia 5 bulan lamanya. Wahyu 9 ayat 1-12. Namun saudara, kita membaca manusia bukannya bertobat, tetapi mereka malah mencari mati. Tampaknya cawan kelima semakin memperparah, saudara, rasa sakitnya. Ini menunjukkan bahwa Yohanes menggambarkan peristiwa-peristiwa mendekati akhir sejarah. Mendekati waktu ketika Allah akan membungkus, menggulung segala sesuatu dunia ini, saudara. Penghakiman-penghakiman Allah seperti yang diungkapkan cawan keempat dan kelima dimaksudkan untuk menjadi sebuah pendahuluan
ya, dan antisipasi terhadap apa yang akan datang. Ya, begitu mengerikannya saudara tentang apa yang datang ini saudara ya di cawan keempat dan kelima ini. Mereka dimaksudkan untuk membentuk orang-orang keluar, ya, artinya menegur orang-orang keluar dari kelesuan rohani mereka dan membawa mereka kembali kepada Allah dalam pertobatan. Jadi tugas saya ini saudara dengan kebenaran firman ini mengingatkan kembali. Wahyu pasal 16 ayat 8 sampai 12 ini sangat mengerikan saudara untuk saudara alami. Kalau saudara tidak ingin mengalami, yuk mari ketemu dia, kembali kepada dia. Ya saudara, karena Tuhan itu maha kasih dan maha penyayang. Nah, mereka dimaksudkan untuk, ya sebaliknya, orang-orang yang menderita dari rasa sakit dan luka-luka mereka marah kepada Allah. Mereka berpikir bahwa apa yang terjadi kepada mereka itu sama sekali tidak beralasan. Ya seperti Amsal mengatakan demikian. Di dalam Amsal 19 ayat 3. Kebodohan menyesatkan jalan orang, lalu gusarlah hatinya terhadap Tuhan. Oleh sebab itu, mereka memaki, mereka mengutuk Allah, bukannya bertobat dan memberkati dia. Malahan mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan jahat mereka. Sekali lagi, saudara, kita dapat melihat bahwa hukuman-hukuman tidaklah menjamin bahwa orang akan bertobat oleh karenanya. Jadi kita bisa melihat di sini, justru mereka menghujat Allah karena kesakitan mereka. Dan mereka tidak mau bertobat dari perbuatan mereka. Mereka sudah dalam tingkatan, ingat baik-baik ini, mereka sudah dalam tingkatan menghujat Roh Kudus. Sebab firman Allah katakan, kalau saudara sudah sampai level menghujat Roh Kudus, tak ada pengampunan lagi saudara. Ayat yang ke-12, ayat yang terakhir dari episode ini, saudara, Wahyu 16 ayat 8-12, ini kadang gini. Cawan yang ke-6. Dan malaikat yang ke-6 menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, yaitu sungai Efrat, lalu keringlah airnya, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Nah saudara, cawan ke-6 ini dituangkan ke atas sungai Efrat, mengeringkan airnya, sehingga dikatakan raja-raja dapat datang dari timur. Ya saudara, dari timur tuh banyak sekali raja-raja ya saudara. Dari sungai Efrat itu saudara. Sungai dari sebelah timur itu ya, yang akan datang menyerbu mereka. Sekali lagi, sebuah perbandingan yang memperjelas dapat dibuat dengan sangkakala ke-6 ini. Ya, yaitu Wahyu pasal 9 ayat 13 sampai 19. Ini perbandingan yang gak jauh beda saudara ya. Hanya tensinya ya. Kualitas hukumannya lebih berat ya saudara sekarang ini, di mana keempat malaikat yang diikat di Efrat dilepaskan dan muncullah 20.000 laksa pasukan berkuda, atau dalam hitungan yang normal adalah 200 juta pasukan yang berkuda. Jadi tentara datang untuk membunuh sepertiga umat manusia. Saudara, dalam pengeringan cawan ke-6 ini, Efrat terbuka sebuah jalan bagi raja-raja timur, saudara. Ya, kita melihat semacam eksodus tidak kudus, ya, di mana raja-raja jahat dimungkinkan untuk menyeberang sungai itu, saudara. Nah, saudara, di dalam di zaman itu ya, saudara, awal-awal kedatangan Kristus itu dikatakan ada seorang penulis yang bernama Herodotus ya, terkenal pada zamannya. Dia menceritakan bahwa ketika Koresi, Raja Persia, menaklukkan Babel, ia melakukannya dengan mengeringkan sungai Efrat. Sungai ini mengalir saudara lewat pusat Babel. Jadi pada saat Koresi datang ke Babel, pertahanan kota itu tampak begitu kuat, sehingga tampaknya tidak mungkin akan bisa ditaklukkan saudara. Nah, Koresi membuat rencana yang cemerlang, dikatakan. Dia meninggalkan sebagian pasukannya, jadi dia mengumpulkan pasukannya dan diajar oleh dia pasukannya tentang akan rencana-rencananya. Kemudian pasukannya itu dibagi dua, saudara. Dikatakan dia meninggalkan sebagian pasukannya di Babel dan yang lainnya ia bawa ke sungai. Dengan kemampuan teknik yang tinggi, luar biasa pada zaman itu taktik peperangan saudara ya, untuk memenangkan atau mengalahkan sebuah
lokasi atau sebuah kota atau sebuah benteng, saudara. Nah, Koreshi ini memiliki taktik peperangan yang luar biasa, saudara. Nah, dikatakan untuk sementara ia membelokkan jalan sungai menuju danau, saudara. Jadi sungai yang melewati Babel itu, saudara, dibelokkan, saudara, menuju ke danau, sehingga airnya, saudara, yang ke arah sungai yang ke arah Babel itu menjadi kering karena ditutup, saudara, dan dialihkan ke sebuah danau, saudara. Nah, permukaan sungai yang menuju Babel menjadi kering. Melalui jalan sungai itu ternyata banyak celah, saudara, untuk dapat menerobos pertahanan Babel, saudara. Sehingga tentara Persia mendapat jalan masuk untuk menaklukkan kota itu, saudara. Sehingga diperkirakan dari seberang sungai Efratlah serangan antikristus akan muncul. Jadi begitu cara zaman dahulu untuk mengalahkan sebuah kota atau sebuah wilayah, saudara, dengan cara mengepung atau, saudara, memutuskan aliran kehidupan. Ya, kalau saudara ingat bagaimana tentara Titus, saudara, menghancurkan, saudara, kota Yerusalem, saudara. Itu kota Yerusalem, saudara, dibentengi, saudara. Kota Yerusalem itu udah benteng itu sebenarnya, saudara. Pada zaman itu udah benteng, saudara. Dan dikatakan oleh Raja Titus itu dibentengi lagi. Jadi kota Yerusalem dibentengin lagi. Tujuannya apa? Supaya tidak bisa lagi rakyat yang ada di kota Yerusalem bisa keluar masuk lagi, saudara. Nggak bisa nambah, nggak bisa berkurang juga, saudara. Itu cara Titus menghancurkan kota Yerusalem, saudara. Sehingga ditunggu berapa lama ketika makanan dan minuman sudah mulai menipis, bahkan akhirnya habis. Mereka kelaparan, saudara, di Yerusalem. Jadi tahun 70 ketika Titus menghancurkan Yerusalem, itu dengan cara yang mirip seperti ini. Hanya bedanya dia menutup akses kehidupan, ya, dari luar untuk bisa masuk ke Yerusalem. Kan kalau ada akses keluar masuk bisa bawa makanan, bisa bawa minuman, sehingga itu kan yang paling utama manusia, makan dan minum, saudara. Ya, itu akibatnya yang membuat orang-orang di Yerusalem akhirnya kelaparan dan kehausan. Dikatakan mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak pernah terpikirkan. Ibu memotong anaknya, saudara, untuk direbus anaknya dan dimakan. Atau anaknya dipotong untuk dibakar, saudara, untuk dimakan. Mengerikan pada zaman Titus, saudara, menutup kota Yerusalem yang berbenteng itu dengan benteng baru lagi oleh Titus. Dan akhirnya setelah dianggap memang sudah waktunya, saudara, kota Yerusalem dihancurkan, maka pasukan dari Titus menyerbu masuk ke Yerusalem. Saudara, luar biasa, dikatakan jutaan orang mati, 1.100.000 orang diperkirakan mati tanpa dibunuh, kelaparan. Itu yang dilakukan oleh Titus, sehingga pada saat itu Yerusalem di bumi hanguskan oleh Titus. Tidak ada lagi sekarang, tinggal hanya tembok ratapan, saudara. Itu yang terjadi. Cara menghancurkan sebuah pemberontakan, saudara. Ya, dan itu dengan luar biasa. Saudara, ini juga sering dilakukan, saudara, oleh iblis kepada kita orang percaya. Untuk membuat kita tidak percaya Tuhan atau kita jauh dari Tuhan. Saudara, ditutup akses untuk kita mendapat berkat, ditutup akses untuk kita mendapatkan pekerjaan, ditutup akses untuk kita mendapatkan pendidikan, untuk makan dan minum. Sepertinya sulit, saudara. Kita ditutup. Kenapa kita ditutup? Karena kita tidak bersama, ya, yang menciptakan langit dan bumi ini, yaitu Yesus Kristus. Karena firman Allah berkata, kalau kamu bertobat, maka 1 Korintus 3:16 berkata, bukankah tubuhmu adalah bait Allah dan roh Allah tinggal di dalam kamu? Saya memberitahukan, kalau roh Allah tinggal di dalam kamu, saudara, tak ada satupun yang sanggup bisa membuat saudara ditipu oleh tipu daya iblis dengan makanan, dengan jabatan, dengan kekayaan, dengan kegantengan, dengan kecantikan. Sehingga kita mudah sekali jatuh di dalam dosa. Kita boleh meninggalkan kekasih kita, yaitu Yesus Kristus. Kita mau menghambakan diri kita kepada Mamon, sehingga kita melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat. Sekalipun kita diingatkan, biasanya orang sudah berdosa gini, tegar tengkuk, saudara. Pindah agama karena suami, karena laki, pindah agama karena istri, karena jabatan, karena kekayaan.
Orang-orang seperti ini kalau sudah gelap, saudara, dan tidak ada lagi yang bisa diberikan pengertian kepadanya, dia akan lebih jahat dari sebelumnya, saudara. Pengenalannya akan Tuhan. Ya saudara, dia akan membenci bukan hanya Tuhan, tapi pengikut-pengikutnya pun ikut dibenci. Beda, saudara. Ya, dalam kekristenan kita tidak mengajarkan hal yang seperti itu, saudara. Itu sebabnya, saudara, dengan kebenaran firman Tuhan hari ini, yuk mari kita mau belajar tentang kitab Wahyu pasal 16 ayat yang ke-8 sampai 12 ini mengerikan memang hukuman Allah terhadap orang percaya. Tetapi saya ingin memberitahukan sekali lagi, di dalam hukuman apapun yang Allah berikan kepada manusia yang tegar tengkuk, yang menjauh dari Dia, yang banyak berbuat dosa, tetapi waktu engkau mengalami dan engkau merasakan Tuhan, ampuni aku, tetap ada kasih karunia di dalamnya. Allah akan tetap membuka hatinya untuk menerima saudara. Terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, maka kamu pasti selamat. Berselancar dalam kebenaran. Amin.